dikejar oleh Ramses. Fir'aun membawa anak buahnya kurang lebih 70.000 menyeberangi Red Sea sampai di padang Sinai. 40 tahun Nabi Musa meninggal, Harun meninggal di situ. Bercerai-berailah Bani Israel, kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku yang ke Jazirah Arabia, ke kota Yathrib. Nah itu nanti yang cucu-cucunya, keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau di Quran ada ya Bani Israel, itu ngejak ngomong dengan Bani Israel yang ada di kota Yathrib, yaitu keturunannya dulu. Bukan Bani Israel zaman Nabi Musa, bukan. Oh dikira kalau baca Quran ya Bani Israel, dikira ngejak ngomong sama Bani Israel yang dulu sama Nabi Musa. Ngaji tafsirnya kurang teliti itu. Setelah Nabi Muhammad melihat masyarakat yang beragam, berusaha berkumpul, meeting, musyawarah, tukar pikir. Setelah melalui musyawarah, diskusi panjang, kesimpulannya Nabi Muhammad akan memimpin sebuah kelompok masyarakat Yathrib dengan platformnya tamadun, bukan negara Islam, bukan negara Arab. Sekali lagi nih, terutama yang orang Islam. Nabi Muhammad tidak memproklamirkan sebuah negara Islam, tidak. Dan tidak memproklamirkan berdirinya sebuah negara Arab, tidak. Negara Madinah, negara yang beradab, yang menjunjung tinggi kebersamaan, saling menghormati, saling menghargai. Yang benar pasti dilindungi, yang salah harus disalahkan. Itu namanya Madinah. Kalau mau dengar bunyinya begini, Romo Beni biar hafal, biar hafal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad, al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Apa lurung? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah ketetapan Muhammad. Hadza kitabu Muhammad. Orang Islam pendatang, orang Islam pribumi dan Yahudi asalkan satu visi misi, kalau bahasa sekarang lah, tabi'ahum lahiqa bihim, satu cita-cita, satu tujuan, wajahada ma'hum, satu garis perjuangan jihadnya, innahum ummatun wahidah, sesungguhnya mereka satu umat. Jadi lapal umat itu artinya sebuah komunitas yang satu visi misi, bukan hanya umat Islam. Ini namanya perjanjian tamadun. Maka kota Yathrib yang tadinya namanya Yathrib, karena memang yang bikin kota itu seorang laki-laki bernama Yathrib bin Lauz bin Amlik bin Sam bin Nuh, yang bangun kota namanya Yathrib. Setelah Nabi Muhammad datang membuat sistem kehidupan bersama seperti itu, diganti namanya Madinah dari kata tamadun. Dulu Menteri Tarmizi Thohir kalau ngomong masyarakat madani, itu bahasa Arabnya salah itu. Ya nggak apa-apa, menteri salah, kalau kiai nggak boleh salah. Artinya sama, maksudnya sama, hanya madani itu salah. Yang benar mutamaddin, adjektif dari Madinah. Ya. Poin 15 isinya, semua penduduk kota Yathrib diberi kebebasan, hak dan kewajiban yang sama, baik melakukan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan, kehidupan duniawi, profan, atau yang berkaitan dengan agama. Itu sama haknya. Terakhir sekali ditutup dengan ungkapan yang semua khotib mubaligh itu hafal semua ini, baik yang berjenggot maupun yang nggak berjenggot, hafal semua. Baik yang khotibnya pakai celana maupun pakai gamis setengah kaki, baik yang jidatnya klimis maupun jidatnya hitam, sama, hafal semua maksudnya. Ditutup perjanjian dengan wala udwana illa 'alal zalimin. Kiai besar, kiai setengah, kiai kecil, hafal semua ini. Tidak boleh ada permusuhan di kota Madinah itu, di negara Madinah itu, kecuali terhadap yang zalim.
Tidak boleh ada konflik permusuhan dengan alasan perbedaan agama, perbedaan suku, gak boleh. Kecuali satu yang boleh, kalau ada kezaliman, pejabat yang korupsi, pengedar narkoba, bos judi, pembunuh, pelaku kriminal, maklar kasus. Iya, zalim itu. Ya korupsi ya sudah, korupsi ya, narkoba, bos pijet lah, bos masas itu. Atau lumpur panas nyembur terus lah itu harus dimusuhi itu. Jadi, tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap zalimin yang melanggar hukum. Jangan kayak seperti dulu waktu kerajaan Persia. Ini 14 abad yang lalu. Persia itu dibangun oleh Maharaja Diraja Khoras. Agamanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Itu kalau ada yang salah orang kecil langsung dihukum. Dipotong lidahnya, potong telinganya, buang ke jurang, dilempar ke tengah-tengah kerumunan binatang buas. Kalau yang salah orang kecil, kalau yang salah keluarga raja, aman-aman saja. Nah, bila perlu malah diangkat pangkatnya, bila perlu malah. 14 abad yang lalu di Persia, bukan di sini, bukan di Persia. 14 abad yang lalu, bukan sekarang. Nah, itu jahiliyah namanya. Sudah ketika itu Nabi Muhammad sepakat membangun masyarakat mutamaddin. Oleh karena itu tamadun merupakan apa istilahnya itu? Paradigm community, paradigm original community muslim. Paradigma orsinil dari muslim pertama. Tidak ada obsesi mendirikan negara Islam, tidak ada obsesi mendirikan negara suku Arab, bangsa Arab. Gak ada Nabi Muhammad. Negara mutamaddin. Ini apakah cuma omong kosong apa ada buktinya? Ini gedung DPR ini mau direnovasi karena miring sudah. Anggarannya 1,3 triliun. Kenapa miring? Kabotan kertas keputusan miring. Jadi kertas itu yang belum tentu dijalankan apa enggak. Yang jelas hasil rapat itu sampai miring gedung tuh. Kabotan kertas. Lah Nabi Muhammad punya komitmen ini cuma tertulis saja apa ada buktinya? Suatu ketika ada orang Islam berantem berkelahi dengan orang Yahudi sampai membunuh orang Islam itu. Nabi marah besar dengan mengatakan man qatala dzimmiyan fa ana khosmu. Barang siapa membunuh non muslim berhadapan dengan saya. Barang siapa berlawanan dengan saya tidak akan mencium bau sorga nanti di akhirat. Luar biasa itu. Melindungi non muslim luar biasa itu. Aku sampai ngiri saya. Nabi Muhammad dulu sampai melindungi bangsanya Romo ini luar biasa ini. Barang siapa membunuh non muslim urusannya dengan saya lawannya, kata Nabi. Fa'ana khosmu, saya lawannya. Dan barang siapa melawan saya, orang Islam kok melawan saya, kata Nabi Muhammad, tidak akan mencium baunya surga. Ya Allah, melindungi Romo bene ngantek samono, insyaallah. Luar biasa. Ketika Nabi Muhammad masuk kota Yathrib, isunya Yesus itu hasil zina, hubungan zina antara Maryam dan Yusuf An-Najjar. Itu orang Yahudi yang ngomong kayak gitu. Nabi Muhammad minta pada Tuhan, ini gimana mengkanter isu ini. Turun satu surat dalam Quran, surat Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam idzin tabadat min ahliha makan syarqiyya, merehabilitasi nama baik Maryam. Di Quran itu ada satu surat mengenai Siti Maryam agar nama baiknya mengembalikan nama baiknya. Di Injil nggak ada surat Khadijah, nggak ada. Ketika Romawi Katolik perang dengan Persia Zoroaster, Romawi kalah, Majusi yang Persia menang. Nabi Muhammad susah, sedih. Romawi Katolik kok kalah dengan Zoroaster, sedih. Kesedihan Nabi Muhammad segera dihibur oleh Allah. Turun satu surat Romawi. Jadi di Quran itu ada surat Romawi, di Bible nggak ada surat Mekah.
Alif lam mim ghulibatir rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin fayawma idzi yafrahul mu'minun. Alif lam mim, Romawi kalah tapi sebentar lagi akan menang. Beberapa tahun lagi mengalahkan Persia, dan kalau Romawi menang mengalahkan Persia, hendaknya orang Islam menyambut gembira. Fayawma idzi yafrahul mu'minun. Luar biasa. Mbok diapalke ayat iki nggo sampean anu. Mbok diapalke ayat iki lumayan nggo khutbah nang gereja. Ya. Lebih dari itu. Ada satu surat dalam Al-Qur'an isinya mengabadikan tragedi yang menimpa orang Kristen. Jadi ada orang Kristen di kota Najran dibantai oleh penguasanya, rajanya namanya Zunuwas. Menggali parit, orang Kristen dimasukkan ke parit, dibakar api, mati semua oleh Zunuwas. Diabadikan di Quran, di Bible nggak ada cerita itu. Saya heran tuh. Tenang, saya itu di kitab sucinya Kristen nggak ada cerita itu. Di Quran ada. Qutila ashabul ukhdudin nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'udu wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa ayyuminu bil azizil hamid. Mereka dibunuh, qutila ashabul ukhdud, dimasukkan ke parit an-nari dzatil waqud, dibakar dengan api. Mereka dengan gembira melihat orang Kristen terbakar sambil duduk di atas parit itu. Quran mengabadikan tragedi yang menimpa Nasoro Najran. Luar biasa itu. Di Bible nggak ada cerita tragedinya orang Islam, nggak ada itu. Jadi Islam itu sempurna banget, pokoknya jangan khawatir lah. Nah, oleh karena itu saya ngomong-ngomong sama Menteri Agama juga Dr. Ato Litbang Depag, saya siap. Ini mengapa lahir Islam kelompok keras ini? Kurikulum salah, karena NU nggak pernah dijak ngomong. Saya udah ngomong itu. Coba NU dijak ngomong. Saya bikin kurikulum yang cerita seperti ini. Ini nggak ada di pelajaran agama, itu nggak ada ini. Cerita surat Al-Buruj, Qutila ashabul ukhdud itu apa isinya? Dikira kalau orang Islam baca surat itu dikira tragedi orang Islam. Jadi ceritanya ada orang Islam dibunuh, dikira itu. Orang Kristen itu ceritanya yang dibunuh, dibakari oleh Raja Zunuwas. Surat Al-Buruj itu was-sama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud. Ceritanya begini nih, nggak ada di pelajaran agama. Oleh karena itu saya kalau mau bangsa ini aman, NU suruh bikin kurikulum. Tenan ini. Ya ini salahnya NU dipinggirkan terus. Salahnya itu. Iya, jadi Islam itu besar. Kebesarannya, sekali lagi kesimpulannya ya, Islam agama mulia besar. Kemuliaan Islam bukan hanya karena akidah tauhidnya, bukan hanya karena syariahnya, tapi karena visi misi Islam adalah mewujudkan komunitas yang mutamaddin. Agama Islam bukan hanya akidah syariah, tapi Islam dinul ilmi was thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinut taqaddum wal madaniyah. Islam adalah agama peradaban, agama budaya, agama yang ingin menuju kepada tamaddun. Oleh karena itu Kiai Saleh ini walaupun pakai sarung, ini mutamaddin. Walaupun pakai sarung, sederhana tapi mutamaddin. Belum tentu